Allah, terima kasih atas undangannya dan kerjasamanya dengan Cinta Quran. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Bicara tentang hijrah, sebenarnya begini. Jadi tidak ada yang tetap di dunia ini, ya, kecuali Allah. Ya, tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu tidak ada yang kemudian bisa mematikannya, tapi dia menghidupkan dan mematikan. Jadi yang tidak berubah itu cuma satu, Allah. Artinya kalau antum gak mau berubah, berarti antum sudah menjadi peran Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Yang namanya berubah itu niscaya. Coba lihat ini, hujan deras itu. Ya sebentar lagi reda. Bentar lagi itu jadi gelap, pekat itu. Ya. Setelah gelap yang pekat, kemudian muncul fajar. Fajar terang, panasnya terik, jangan sombong. Kenapa? Bentar lagi juga padam. Ya, hidup ini sunatullah, tidak boleh dilawan. Apa yang namanya sunatullah? Apa itu sunatullah? Ketetapan Allah atas alam semesta. Dulu ada masa kenabian, berubah. Ada masa khilafah alamin haji nubuah, berubah. Ada masalah raja-raja yang menggigit, ya, mulkan adon, ya, raja-raja yang menggigit dengan gigi gerahamnya, berubah, tumbang raja-raja semua. Kemudian berubah lagi raja-raja yang diktator hari ini, ya, dia membunuh rakyatnya secara langsung atau tidak langsung, ya, dia menipu rakyatnya, ya, dia kemudian mengelabui rakyatnya, dia menggunakan para ulama untuk justifikasi tingkah lakunya. Raja-raja yang diktator, penguasa-penguasa diktator, sebentar lagi juga tumbang. Ya, dan sudah di depan mata untuk menumbangkannya. Kalau mau 13 juta itu menumbangkannya sudah tumbang kok. Ya, untuk menumbangkan Pak Harto, ya, mohon maaf ini agak politis. Kalau untuk menumbangkan Pak Harto nggak butuh 13 juta. Betapa baiknya orang-orang 212 itu. Ya, jadi perubahan itu niscaya. Jadi kalau antum nggak mau berubah, berarti antum melawan sunatullah, gitu. Ya, jadi kalau kita berubah itu perubahan, masya Allah. Ya, ini Mario. Saya juga sedang juga bareng-bareng, ya, membina hijrahnya. Kalau ini Irwin Syah, nah ini Irwan Syah juga berubah, ya. Saskia Sungkar berubah, semua berubah, ya. Mbak Mulan Jamila, Dewi Sandra berubah. Lah mereka aja yang hidupnya seperti ini bisa berubah. Lah kita ini yang bukan siapa-siapa kok nggak berubah-berubah gitu. Ini kan pertanyaannya ada apa dengan kita gitu. Nah jadi yang poin pertama berubah. Nabi pun begitu. Para sahabat dibantai, ada kepala yang disisir dengan gerigi besi. Ada yang disiksa sahabat radhiyallahu anhu itu, ada yang disiksa dengan tangan kanannya itu ditarik kuda sebelah barat. Sebelah kirinya itu ditarik sebelah kiri timur. Jadi dibelah sama kuda, badannya terbelah. Ada yang kemudian diseret, ada yang kemudian ditimpa dengan batu. Tapi penderitaan itu pasti berakhir. Tidak ada yang abadi. Allah katakan apa? Kulluman 'alaiha fan. Dunia ini fana. Gak ada yang selamanya jadi presiden. Gak ada yang selamanya jadi menteri. Gak ada yang selamanya hidup. Dulu ada Ustadz Harimukti. Sekarang sudah tidak ada. Dulu ada yang namanya Ustadz UJ, sahabat saya. Sekarang sudah tidak ada. Dulu ada yang namanya Fatih Karim. Bisa jadi sore ini juga sudah tidak ada. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah. Kecuali Allah. Dan perubahan dari Mekah ke Madinah itu mencontohkan bahwa Nabi pun mengajak kita untuk berubah ke keadaan yang lebih baik. Tapi perlu dicatat, coba perhatikan Mekah, Madinah. Adakah Nabi menjanjikan kalau nanti berubah diganti rumahnya di Madinah? Adakah Nabi, coba cek Sirah Nabawiyah, antum cek, pernah nggak Nabi ngomong kepada para sahabat, yuk pindah ke Madinah, nanti aku nikahkan kamu dengan gadis Madinah, aku janjikan kamu menikah di sana. Tidak. Adakah Nabi SAW ketika kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, nanti kamu janjikan kamu jadi penguasa di Madinah? Tidak. Jadi apa yang mendorong perubahan? Keimanan. Keimanan itulah yang mendorong kita paling kuat untuk berubah. Felix Yao itu berubah. Dan alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, Allah pertemukan dengan saya tahun 2002. Bayangkan siapa yang sangka orang yang seperti itu bahayanya luar biasa sekarang. Bagi mungkin seseorang yang kemudian menganggap itu bahaya. Saya tidak pernah menyangka. Bayangkan rambut belah tengah kayak Choi Yun Fat atau Tomingse, saya nggak tahu. Kurus, kering gitu.
ya sombongnya luar biasa. Kita diskusi dari jam 7 malam sampai jam 5 sore, maaf jam 5 pagi, jam 5 subuh, perdebatan yang sengit. Saya nggak tahu bakal kemudian seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah apa? Semuanya demi perubahan, dan perubahan yang paling kuat itu apa? Keimanan. Itulah kenapa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu nggak pernah ngomong jihad. 13 tahun di Mekah nggak pernah ngomong riba. 13 tahun di Mekah nggak pernah ngomong hijab. 13 tahun di Mekah nggak pernah ngomong hukum potong tangan. Semuanya iman dulu. Ayat yang pertama kali turun itu iman dulu, fondasi dulu. Kalau antum sudah fondasinya kuat, maka sadar seperti beliau. Nggak, wala haufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada takutnya. Kontrak putus kayak apa putus punten. Ini yang baru saya upload di Instagram, itu kan saya nggak cerita. Harusnya saya tambahin beritanya apa? Loh, kita berdua itu akan diundang di Hong Kong untuk sharing oleh perusahaan yang sama, berbasis syariah. Kemudian apa? Itu dibatalkan sepihak begitu saja. Kita malah ketawa-ketawa. Wala haufun alaihim walahum yahzanun. Kami nggak pernah ada takut apapun. Apa kata beliau? Begitu saya bilang, kayaknya kita batal ke Hong Kong. Kenapa? Antum sih ikut 212. Nah, itu. Wah, kakak dia ketawa. Emang kenapa Ustaz? Makanya antum jangan ngupload gitu kan. Dia ngupload 212 dibatalin. Apa kata dia? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Anak-anak saya itu lagi butuh sama saya tuh ya. Alhamdulillah saya jadi bisa jalan-jalan sama anak-anak. Ya udah Ustaz, jadi saya ini family time. Saya bilang alhamdulillah. Saya pun juga apa? Saya bisa jalan sama istri saya. Artinya apa? Orang yang kemudian sudah fondasinya kuat, itu nggak akan goyang kalau dia sudah mengambil perubahan. Nah yang sekarang itu terjadi apa? Hijrah itu sayangnya itu hanya tren di permukaan. Perubahan hanya tampilan. Kalau sudah hijrah berarti jenggotnya panjang. Kalau hijrah itu berarti jidatnya hitam. Afwan. Kalau sudah hijrah itu berarti celananya cingkrang. Itu penampilan, penampakan. Sesungguhnya hijrah itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah meninggalkan yang Allah larang. Bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Kenapa? Karena mengerjakan yang Allah perintahkan itu lebih ringan daripada meninggalkan yang Allah larang. Contoh, Allahu Akbar, antum berbondong-bondong sholat di sini. Bagus, top, amal luar biasa. Tapi berapa banyak yang datang kemudian ke masjid ini, mobilnya mobil riba. Bukankah riba itu 73 pintu dosa? Dan dosa paling ringan dari riba adalah menzinahi ibu kandung sendiri. Banyak orang berangkat umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sadika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Alhamdulillah, bagus, itu perintah Allah. Tapi antum berangkat umroh dari uang riba. Apa kata Rasulullah? Tidak ada labbaik Allahumma labbaik dari orang yang berangkat dari harta riba. Hajinya tidak diterima, umrohnya tidak diterima. Jadi yang berat itu adalah meninggalkan yang Allah larang. Makanya saya kagum sama beliau. Kenapa? Karena apa yang Allah larang dan itu berat bagi kita hari ini, beliau bisa tinggalkan itu. Beliau bisa tinggalkan. Saya nggak usah cerita lah betapa banyak ya pembicaraan yang sifatnya privasi dengan saya. Dan itu saya bilang kalau saya jadi antum, saya belum tentu sanggup. Saya bilang begitu. Kenapa? Berat banget itu. Berat banget. Nah jadi meninggalkan yang Allah larang itulah hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekadar mengerjakan perintah Allah. Punten yang ibu-ibu, banyak yang sudah berhijab. Banyak yang sudah berkerudung, perintah Allah. Tapi berapa banyak wanita muslimah yang sudah hijab, sudah berkerudung, berani melawan, berani menentang suaminya. Bukankah itu perintah? Bukankah itu larangan? Lebih berat mana? Meninggalkan larangan. Suaminya bilang, kamu jangan kerja dulu hari ini, aku sakit. Tapi kalau aku gak kerja, siapa yang ngasih makan? Itu wanita berhijab, bayangkan. Kamu jangan ngaji dulu hari ini, stop dulu lah pengajiannya. Anak-anak lagi sakit, aku juga lagi sakit. Aku minta kamu di rumah. Mas, ini ngaji loh mas. Kamu menentang pengajian, kamu menentang perintah Allah. Bayangkan. Bayangin, nggak tahu itu ngajinya di mana. Ya, saya nggak tahu dia ngaji di mana itu. Dan itu kejadian banyak. Kenapa? Lah itu pengaduan suami ke saya. Ustadz, kok istri saya makin ngaji makin galak? Kok istri saya makin ngaji nggak makin romantis? Lah saya bilang ngajinya di mana? Saya nggak pernah ngajarin begituan. Nggak tahu, wallahualam dia ngajinya di mana. Jadi makin galak, jadi makin kasar. Berani nunjuk-nunjuk suami, berani melotot-melotot ke suami. Bukankah Nabi kita itu melarang seorang wanita muslimah keluar rumah tanpa izin suaminya? Bukankah seorang Nabi SAW mengatakan kamu sudah menikah? Iya, aku sudah menikah. Kepada siapa aku taat kecuali Allah dan Rasul setelah Allah dan Rasulnya?
Suamimu, suamiku iya. Bayangkan, bukankah kedaulatan suami itu tinggi? Jadi kalau hijrah hari ini sudah bagus, itu sudah jadi tren lifestyle perubahan menjadi lebih baik. Ya, itu bagus. Tapi apa? Harus didalemin lagi. Kenapa? Karena hijrah yang kokoh itu dimulai dari prinsip iman. Itulah kenapa Khalid bin Walid ketika dia hijrah, yang tadinya panglima ya orang kafir jadi panglima Islam. Antum bayangin. Hebat kan? Dia barusan itu pedangnya itu membunuh yang namanya ya para sahabat di medan Uhud. Itu panglimanya itu Khalid. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka Mario bisa duduk di sini? Saya juga nggak sangka. Ya mungkin dia panglima kemaksiatan masa itu. Saya juga nggak tahu. Iya. Ya, kalau kita lihat lagi Ari Untung, coba siapa yang, oh ya Allah Ari Untung. Siapa yang nyangka? Ya, tadi barusan WA saya, Ustadz, tenang Ustadz, nanti kalau dia batal-batalin itu kita batalin juga jadwal dia. Masya Allah, saya bilang gak usah Ji, jangan marah, tenang saya bilang. Jadi siapa yang sangka Ari Untung? Siapa yang sangka kayak Virgon? Siapa yang sangka Dery Sulaiman? Siapa yang sangka Jeffrey Al-Bukhari almarhum? Gak ada yang bisa sangka. Itulah perubahan, dan pesan saya, perubahan itu akan sangat mengakar dan kuat menghujam seperti gunung ya menara XL ini kalau fondasinya kuat. Dan fondasi itulah iman. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada minallahi ta'ala. Khairan wa syarran minallahi ta'ala. Jadi antum ketika mau hijrah, pesan saya adalah apa? Kuatkan dulu fondasinya. Karena kalau enggak antum galau lagi nanti. Banyak yang hijrah begitu resign, waduh, dulu beli susu anak bisa, sekarang nggak bisa beli susu. Nah kan? Akhirnya apa? Balik lagi. Pelajaran, banyak teman-teman kita yang sudah hijrah, ternyata apa? Loh kok dia balik lagi? Itu yang saya katakan, akarnya itu nggak kuat. Nah hijrah itu butuh kekuatan akar. Itulah kenapa Nabi ketika kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Kenapa? Karena sama-sama sudah punya akar. Saya itu nggak pernah kenal, nggak pernah minta, nggak pernah ngimpi ketemu Mario. Bangga, saya juga nggak kenal, nggak tahu, karena saya nggak ngikutin FTV. Ya nggak nganter beneran. Saya tuh taunya justru dari istri. Oh dia pernah pacaran sama si Anubi lama, si ini lama oh gitu. Karena istri saya agak ngikutin berita-berita begitu. Oh jadi saya ada tuh pacarnya si ini. Yuk berapa lama Mi gitu? Oh lama itu. Oh gitu. Saya juga baru tahu. Saya nggak pernah gitu. Nah jadi dari situ pelajaran bagi kita bahwa apa? Yang pertama, poin pertama bahwa hidup ini harus berubah. Antum dulunya nggak ada kumis, nggak ada jenggot, rambutnya hitam, sekarang memutih. Okay. Ya dan ingat, besok antum juga berubah. Sekarang di atas tanah, besok di bawah tanah. Antum harus terima perubahan itu, dan perubahan itu datang tiba-tiba. Siapa yang sangka 13 menit merubah semua? Siapa yang sangka kemudian Palu merubah semua? Siapa yang sangka Lombok merubah semua? Siapa yang sangka tsunami merubah semua? Siapa yang sangka Jakarta sebentar lagi juga akan merubah semua? Kita nggak ada yang tahu. Jadi apa? Perubahan yang tiba-tiba itu yang ngeri. Apa itu? Itulah yang perubahan disebut Allah apa? Batas, atau Allah sebut dengan ajal. Jadi poin yang pertama selain iman yang kuat untuk mendorong perubahan, yakni ajal. Ajal itu apa? Sebaik-baik pengingat. Makanya kata Nabi, orang yang paling cerdas itu bukanlah orang yang IPK-nya paling bagus. Bukan. Bukan yang jabatannya paling tinggi. Bukan. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Baik. Ya, jadi itu pesan dari saya. Yang pertama keimanan, yang kedua hijrah itu akan semakin kokoh dorongannya jika antum mengingat batas-batas perubahan, yakni ajal. Likulli ummatin ajal. Kata Allah, likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang ada batasnya. Dan ingatlah batas itu. Kita manusia, kita terbatas.